Oke, terima kasih ya kepada teman-teman pembicara yang sudah datang pada malam hari ini. Mungkin sebelumnya ya, saya disclaimer bahwasanya kegiatan podcast kita itu dalam rangka kegiatan Merdeka Belajar Kampus Belajar. Jadi setiap topik yang kita bawakan di sini itu masih dalam rangka belajar nih teman-teman semuanya. Jadi mungkin ya kita belajar sama-sama di sini ya teman-teman semuanya. Jadi langsung saja nih, kita ke topik kita pada hari ini dengan tema apakah Tuhan itu ada atau tidak ada nih? Dan apa sih tujuan mengetahui adanya Tuhan? Mungkin sebelum kita tembak ya ke tema kita, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman yang ada di depan. Pembicara nih, Dios, Asyam, Ryan, dan Gibran. Sebagai umat beragama nih ya, kan kita pasti percaya nih sama namanya Tuhan, sama ya kita percaya lah bahwa ternyata Tuhan itu ada, ya kan? Tapi kalau misalnya menurut teman-teman pembicara di depan nih, Tuhan itu gimana sih? Maksudnya kayak bagaimana eh bagaimana sih tanggapan teman-teman nih? Maksudnya kayak ya gimana sih tuh teman-teman sekalian itu mendeskripsikan Tuhan di kehidupan teman-teman sekalian? Mungkin boleh? Ya, menurut saya Tuhan itu di dalam bahasa Arab ada azali. Azali itu artinya Tuhan tidak pernah berawal dan tidak pernah berakhir. Jadi Tuhan sangat berarti lah. Pokoknya dia tidak akan berakhir dan tidak pernah ada awalnya. Jadi jangan dicari-cari. Kalau dari kalau misalnya dari yang lain nih gimana? Kalau kata Asyam tadi Tuhan itu berdasarkan bahasa Arab, azali, artinya tidak berawal dan tidak berakhir nih. Jadi Tuhan itu adalah sosok, bukan sosok ya, adalah hal yang mutlak ya, dan tidak perlu kita pertanyakan lagi tuh. Maksudnya kayak hal yang metafisik lah, anggapannya gitu. Nah kalau menurut teman-teman yang lain gimana nih? Mungkin bisa diulangi tadi pertanyaannya. Bagaimana menurut teman-teman di depan? Bukan mendeskripsi ya lebih tepatnya mendeskripsikan Tuhan di kehidupan teman-teman itu gimana? Oh, oke. Ini saya jawabnya berdasarkan apa ya? Berdasarkan pengetahuan aja sih, Boleh, boleh, berdasarkan boleh, pengalaman boleh, dan boleh, lain-lain. boleh, 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 Dan boleh, boleh secara banget. umum juga, secara umum bahwasanya saya tuh percaya. Artinya itu menurut saya sendiri ya. Saya percaya bahwa setiap dari kehidupan tuh pasti ada salah satu yang mengawalinya. Benar, benar, Benar benar. betul. Dan dan tidak mungkin bagi saya setiap kehidupan itu eh, tiba-tiba ada gitu, nggak mungkin. Jadi mesti ada sesuatu yang menciptakan Menciptakan, menciptakan kreator ya Kak. creator. Kreator. Dan ya bisa kita sebut bahwa eh, creator ini yang menciptakan ini ya Tuhan, walaupun kita tidak bisa mendeskripsikannya secara fisik ya. Secara fisik kita tidak bisa menemukannya di mana-mana, tapi yang kita tahu bahwa setiap awal mulanya kehidupan ini selalu ada yang menciptakan. Jadi itu menurut saya sih, secara logik saya, bahwa tidak mungkin lah misalnya tiba-tiba ada gitu kan, tidak mungkin. Dan semuanya pasti ada prosesnya. Tapi untuk memulai proses ini kan perlu sesuatu aksi, perlu suatu tindakan, dan yang melakukan ini menurut saya ya Tuhan itu sendiri. Berarti Tuhan itu yang mengawali semuanya ya. Iya, betul. Sebagai pencipta, Sebagai kreator itu pencipta, tadi. creator. Benar, benar, benar. Nah kalau Dios nih, Dios dari tadi mau angkat mic tapi nggak jadi-jadi gimana sih? Kalau saya sendiri sih saya setuju sih sama Gibran, maksudnya tanpa, kalau memang Tuhan itu nggak ada tuh nggak bakal ada apa-apa di dunia ini gitu. Dunia ini maksudnya coba aja lihat sekitar kita, bagaimana hal-hal di dunia ini tuh bisa ada kalau nggak ada Tuhan, kalau maksudnya nggak ada penciptanya, bagaimana sesuatu itu bisa muncul kayak Gibran tadi kalau tidak ada yang menciptakan. Tidak mungkin satu hal itu kayak muncul begitu. Tidak mungkin sesuatu muncul begitu saja tanpa pencipta. Jadi itu sih konsep saya untuk Tuhan. Konsep Tuhan menurut Dios gitu ya. Kalau misalnya Ryan nih, gimana Ryan? Kalau menurut saya Tuhan itu adalah
keberadaan atau eksistensi yang berada di luar jangkauan manusia, atau bisa dibilang yaitu di luar ruang dan waktu. Jadi kalau misalnya ada manusia yang mencoba untuk mendefinisikan Tuhan, itu nggak bisa dan nggak akan bisa. Karena ketika Tuhan itu mampu didefinisikan, maka itu bukanlah Tuhan lagi. Waduh, bener-bener masuk akal sih. Iya. Terus gimana kalian? Ada Maksudnya, penjelasan lain gak nih? Tambahin dong, tambahin dong. ya intinya Tuhan itu adalah keberadaan yang tidak bisa dibatas-batasi oleh manusia. Dia itu bisa saja berada di luar bisa di luar batas, bisa di luar yang artinya transendensi, bisa juga di dalam imanensi. Waduh, emang ya statementnya Ryan ini dari podcast-podcast sebelumnya nih emang sangat-sangat bagus ya. Teman-teman yang lain juga kok. Nah, jadi seperti itu nih teman-teman, sobat busam semuanya nih, implementasi Tuhan berdasarkan pengetahuan dari masing-masing pembicara. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua nih ya. Kan sebagai umat beragama nih, peran Tuhan di dalam kehidupan teman-teman pembicara. Kalau misalnya ya kita tahu lah bahwasanya sebagai umat yang beragama segala sesuatunya pasti kita sandarkan kepada Tuhan. Segala sesuatu, tempat kita meminta, tempat kita ya memohon dan berserah diri. Nah kalau misalnya untuk teman-teman selain di depan ya, implementasi Tuhan atau gimana sih peran Tuhan di dalam hidup teman-teman di depan, atau ada momen-momen khusus nih, misalnya kayak oh saya merasa Tuhan ada nih menyertai saya di sini gitu. Momen-momen dimana kalian tuh kayak benar-benar ngerasa oh iya Tuhan itu memang maha menolong dan maha membantu. Gimana tuh kalau teman-teman di depan? Ya, untuk menjawab peranan Tuhan bagi kehidupan kita, saya akan jawab secara umum juga sih, bahwa boleh, boleh. ya seperti yang dikatakan Asyam tadi itu, Tuhan itu tidak awal dan tidak ada akhir kan. Dan menurut saya sekarang kita sebagai creator ini itu adalah merupakan bentuk dari peranan Tuhan itu sendiri. Kita di sini kita berbicara, bahkan kita sedang membicarakan tentang Tuhan itu sendiri. Itu merupakan sebuah peranan yang dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Sebagai salah satu contohnya, secara apa ya? Secara teologinya mungkin ya. Secara teologinya itu kita bisa ambil dari semisal ada kitab suci. Itu kan menandakan apa ya? Itu kan menandakan bahwa keberadaannya sendiri kan. Dan hal itu yang membuat perbedaan. Ada orang yang percaya dan yang percaya. Hal tersebut dah yang membedakan perilaku kita. Orang percaya bakal berbeda perilakunya kepada orang yang percaya. Itu pasti berbeda. Perilaku maksudnya itu ya perilakunya setiap hari-hari itu berbeda. Percaya ini berarti seseorang yang percaya dengan yang tidak percaya ya Kak Gibran, Yes. akan berbeda. Akan berbeda pola perilakunya. Dan itulah bentuk peranannya, karena adanya perbedaan di situ. Adanya ciptaan itu tadi ya Kak Gibran ya. Betul. Benar. Berarti cara kita mengetahui bahwasanya Tuhan itu berperan di kehidupan kita ya bisa kita lihat sebenarnya di lingkungan kita sekitarnya. Di lingkungan kita sekitar nih, ada kita, ada pepohonan, ada sesuatu yang diciptakan sebagai creatures itu tadi ya. Yes, sebagai creatures. Benar. Kalau dari Dios nih, udah ngangkat mic nih Dios nih. Gimana Dios? Kalau dari saya sendiri, peran Tuhan dalam hidup saya ya saya bisa ada di sini sekarang. Maksudnya kalau tanpa Tuhan tuh bisa saja saya dari awal tuh udah nggak hidup. Maksudnya bisa aja kita semua ini nggak ada gitu loh. Kalau memang Tuhan itu nggak ada ya berarti bisa saja banyak kejadian apa ya istilahnya, kejadian buruk lah terjadi di hidup kita gitu. Maksudnya ada mungkin beberapa kali ada yang kecelakaan terus selamat gitu. Kalau mungkin memang ya bisa dibilang ada Tuhan itu ya kalau menurut saya, karena saya masih ada di sini. Begitu. Boleh Ryan? Silakan. Kalau menurut saya peran Tuhan dalam kehidupan manusia itu sangat penting secara umum ya. Gak kebayang nih kalau misalnya kita hidup di dunia ini tanpa ada yang namanya Tuhan. Kita mau berpegang pada siapa lagi? Gak kebayang tuh dunia akan chaos, orang-orang bakal melakukan tindakan seenaknya aja,
Dengan adanya Tuhan ini kita jadi inilah sebagai manusia, jadi oh jangan buat jahat nih kayak gini karena dia bahkan dihukum oleh Tuhan segala macam. Ya walaupun kesannya karena Tuhan ya, tapi yang penting yang namanya chaos itu nggak terjadi. Asyam, gimana Asyam? Pendapatnya nih tentang yang tadi. Tuhan, manfaat bagi saya Tuhan itu sebagai bapak lah. Karena saya ini belum terlalu dekat dengan Tuhan ya. Jadi saya bersyukur Tuhan masih membantu saya sampai sekarang. Masih hidup, masih bisa banggain orang tua. Itulah peran Tuhan. Peran Tuhan tuh banyak lah di hidup. Seperti kesehatan. Itulah. Kak Gibran mau nambahin nggak apa-apa, tambahin aja. Ya itu mungkin konsepnya yang kata Asyam tadi itu peran Tuhan tuh ya seperti mungkin sama dengan kata Dios tadi itu, peran Tuhan tuh ya kita di sini itu merupakan peran Tuhan gitu kan. Maksudnya kita diberi kesempatan untuk melakukan apa aja yang terbaik maksudnya. Ya itu seperti kayak kita mencari ilmu kan ya. Mencari ilmu itu kan ada konsep di mencari dan dikasih. Dan untuk hidup kita ini ya kita dikasih, diberi oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik atas tujuan-tujuan kita sendiri. Itu sih tambahan dari saya. Ada lagi nih yang mau ditambahin nih. Cukup ya, berarti garis besarnya peranan Tuhan itu sangat penting ya teman-teman di kehidupan kita semuanya. Tapi nih sesuai sama tema kita nih, bukan tema, judul kita nih kan ngopi dan ngobrol filsafat nih. Kan dari tadi udah dijelaskan berdasarkan pengetahuan dan ya pengalaman masing-masing. Kalau dalam segi filsafat gimana sih menjelaskan Tuhan itu? Jelaskan Tuhan. Iya, filsafat itu seperti apa sih menggambarkan Tuhan di dalam filsafat itu? Oke. Kita kayaknya mulai dari 5W1H aja kan cuy. Ya kan? Boleh. Ya nggak sih? 5W1H, 5W1H aja nggak sih? 5W2H nggak apa-apa Oh, Kak iya. Gibran, nggak apa-apa. Yang pertama kita lihat dulu Tuhan itu apa kan. Sebagaimana kalau enggak kita mulai dulu lah dari mana kita cara mengetahui Tuhan itu. Epistemologi dong. Ya. Dari Bagaimana cara kita epistemologinya mengetahui itu dulu termasuk konsep epistemologi ya dalam filsafat. Cara mengetahuinya seperti yang saya bilang tadi dari awal bahwa dengan cara kita melihat wahyu mungkin sebutannya wahyu yang telah diberikan. Wahyu itu kan merupakan tanda yang diberikan kepada manusia dan tanda tersebut merupakan ciptaan dari Tuhan itu sendiri. Terus? Dan hal itulah yang membuktikan bahwa keberadaan Tuhan itu ada. Eksis berarti. Eksis. Tuhan itu eksis. Dan lanjut setelah kita mengetahui keberadaannya ya kan, setelah kita mengetahui betul-betul ada, apa sih yang bergunanya untuk kita, seperti yang kita jawab tadi sebelumnya, relate dengan bagaimana peranan Tuhan pada hidup kita. Jadi ya banyak sih tentu, dan seperti yang Ryan bilang tadi itu, saya memiliki kesimpulan bahwa yang kata Ryan tadi itu, Tuhan itu sebagai apa ya, sebagai tujuan, bukan sebagai tujuan, kayak sebagai acuan lah, sebagai acuan lah, dan juga secara tidak langsung itu sebagai batas, walaupun kita tidak bisa memikirkan sendiri menggunakan logika kita, karena kita sebagai creatures tidak bakal bisa memikirkan creators sang penciptanya. Berarti di tahapan berpikir ya itu ya Gibran Ya. ya. Ada di tahapan Tanpa berpikir. berpikir. Benar. Yang lain nih gimana? Asyam, ada yang mau ditambahin nih atau ada yang mau ditanggapi? Sampai saat ini keberadaan Tuhan itu tidak pernah ada yang logika yang betul-betul konstruktif dan terstruktur yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Termasuk yang datang dari dunia filsafat. Gimana tuh? Bisa dijelasin nggak, Syam? Semua penolakan tentang Tuhan intinya selalu memakai landasan dasar kacamata sudut pandang materialis.
Materialistik ya. bukan rasionalitas murni. Hmm. Artinya rasionalitas kalau disusun serta dibangun secara konstruktif mungkin dengan struktur yang tertata secara sistematis. Mestilah senantiasa yang mengidealkan keberadaan Tuhan itu sendiri. Itu aja sih. Berarti untuk melihat sisi Tuhan itu sebenarnya kita nggak bisa menggunakan kacamata materialistik berarti ya. Harus pakai rasional. Tapi rasional kan logika. Logikanya, mohon maaf nih, logikanya kan kita tidak bisa melihat nih. Lalu gimana? Kalau misalnya tadi kata Asyam nih, nggak melihat Tuhan itu tidak bisa melalui kacamata materialistik. Harus melihat melalui kacamata rasionalis. Tapi rasionalis kan tahapan berpikirnya itu bersandar kepada acuannya itu dari logika. Tapi secara logika itu kan gimana nih? Kan secara logika kita tidak bisa melihat nih. Tapi kita percaya nih ada. Gimana tuh? Bisa dijelasin nggak? Ya walaupun kita nggak bisa ngelihat Tuhan ya secara, dan kita nggak mampu memikirkannya ya secara rasional, menurut saya itu Tuhan dapat ditemukan melalui hati. Bagaimana kamu ketika kamu merasa semisal kamu ibadah dalam agamamu ya, kamu beribadah lalu kamu merasa tenang, ya menurut saya itu udah cukup untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Gimana nih? Kalau Gibran, ada yang mau ditambahin mungkin Dios? Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya. Jadi dulu tuh pernah salah satu seorang filsuf, si Plato. Plato. Seingat saya ya, seingat saya. Filsuf Dia tuh- populer ya, Ya, si seorang Plato. filsuf populer. Dia tuh ada ada salah satu konsep bahwa mengatakan itu cinta platonik. Cinta platonik. Tuh. Gimana sih itu? Gibran maksudnya cinta platonik itu seperti apa sih? Itu tuh seperti secara umum ya, itu tuh kayak kita cinta tanpa harus memiliki gitu nah. Waduh, dalam banget ya ternyata maknanya. Iya, cinta tanpa Jelasin harus dong, lebih memiliki. lanjut. Dan secara nggak langsung kan kita bisa gunakan konsep itu sebagaimana kita meyakini keberadaan Tuhan kita sendiri kan. Kita bisa menggunakan hal tersebut. Dan fun fact juga ya bahwa mungkin banyak stigma di orang-orang lain, filsuf-filsuf itu tuh orang-orang yang belajar filsuf tuh tidak beragama. Ya memang banyak sih, tapi hal yang menyebabkan itu terjadi itu karena di tahapan mereka berpikir itu terhenti, tidak sampai di teologi, tapi mereka cuma sampai di scientific logic gitu. Dan bisa dibilang gitu sih bahwa filsuf-filsuf yang terkenal seperti Plato itu dia percaya bahwa adanya Tuhan. Benar-benar. Berarti berdasarkan konsep cinta platonik itu tadi, bahwasanya cinta itu sebenarnya tidak harus memiliki. Berarti konsep itu bisa kita terapkan gitu ya berarti ya. Ya bisa, salah satu caranya. Benar. Nah gimana nih Sobat Busam yang di depan nih? Aduh kok pada sibuk sendiri sih? Mana nih Sobat Busam? Sobat Busam gimana nih dengan statement teman-teman di depan? Apakah setuju nih bahwa saja peranan Tuhan itu sangat penting di kehidupan kita? Setuju nggak? Setuju dong. Ada lagi yang mau ditambahin mungkin? Berarti sejauh ini ya pembicaraan kita, Tuhan itu berarti ada ya? Tuhan itu ada. Berarti eksis berarti Tuhan Eksis. itu. Nah menyikapi, kita semua di sini sepakat nih bahwasanya Tuhan itu ada. Menyikapi orang-orang yang kekeh nih, bukan kekeh, masih bingung mungkin. Mereka masih berlandaskan sama logikanya mereka itu tadi, bahwasanya aku tetap gak bisa nih ngeliat wujud Tuhan. Aku tuh cuma percaya sama hal-hal yang bisa empiris lah, secara empiris tuh bisa kulihat, bisa kudengar, bisa kurasa. Gimana tuh menyikapi orang-orang yang masih bingung terhadap hal itu? Cara meyakinkan mereka itu seperti apa sih? Apa sih ciri khas, bukan ciri khas, kayak something yang khusus yang bisa kita kasih ke mereka bahwasanya ini loh, ini tuh wujud Tuhan itu ada. Itu tuh gimana tuh teman-teman di depan? Kalau yang tadi teman-teman di depan bilang kan creature nih. Nah, bisa dijelasin mungkin lebih lanjut. Kalau dari pemahaman saya ya, setahu saya Tuhan itu nggak berwujud.
Dan Tuhan itu em, kalau misalnya dia merubah ya, kalau membentuk lah wujudnya menjadi salah satu ciptaannya, ya secara rasionalis, secara logika, berarti dia kehilangan dong apa ketuhanannya itu. Nah, jadi kalau mau berbicara soal wujud Tuhan itu sebenarnya agak susah karena agak dilema. Dan kalau memang benar Tuhan itu punya wujud, ya, sebenarnya itu melanggar kodratnya sebagai Tuhan gitu. Karena seperti yang kita tahu, creations tidak bisa menjadi creature gitu. Oh, benar-benar. Berarti seperti yang disebutkan Ryan tadi ya, bahwasanya jika Tuhan itu apa tadi Ryan? Jika Tuhan itu bisa didefinisikan, maka dia bukan lagi Tuhan ya, karena dia berwujud sama seperti ciptaannya. Kalau dari Asyam nih atau Ryan atau Gibran nih, ada tambahan nggak? Atau ada pendapat lain yang mau diutarakan nih? Kalau menurut saya ya, untuk meyakinkan mereka-mereka yang nggak percaya sama Tuhan dan mereka mempertanyakan bagaimana wujud Tuhan, menurut saya tuh dari pertanyaan itu aja mereka udah salah. Salahnya itu di mana? Mereka tuh mengartikan Tuhan itu seperti apa? Kalau mereka mengartikan Tuhan itu seperti mampu dilihat oleh manusia dan gimana gitu, menurut saya itu salah. Karena Tuhan itu sendiri aja keberadaannya aja sudah di luar batas manusia, dan bagaimana kamu seorang manusia berharap untuk Tuhan tuh menunjukkan dirinya ke kamu? Kita ini nih sebenarnya hanyalah mungkin bukan debu lagi di alam semesta ini, dan apalagi di mata Tuhan mungkin kita bagian kecil sekali. Dan ya menurut saya itu kesalahan dalam mengartikan kata Tuhan itu, akhirnya mereka keliru lah. Ya, sedikit menambahkan bahwa Boleh. mungkin orang yang bertanya-tanya gitu tuh oh ya, mungkin perlu diketahui dulu bahwa orang yang mempertanyakan itu kan belum tentu tidak percaya, atau mungkin dia percaya cuma masih bingung kan. Masih bingung Masih nih. bingung, dan masih bingung nih yang seperti kita tahu semua itu yang dinamakan agnostik. Ya. Pernah kemarin waktu di kelas, dosen pun Ibu Unis yang menyatakan bahwa dulu ada orang namanya J.J. Russo, ya, J.J. Russo. Oh, J.J. Russo ya, Russo. J.J. Russo. Seingat saya J.J. Russo itu, kata Ibu Unis, bahwa dia tuh agnostik, dia tuh pengen mengetahui apa bentuknya, bagaimana Tuhan itu kan. Namun sampai akhir hayatnya pun dia tidak menemukan, dan akhirnya dia tetap sampai akhir hayatnya dia meninggal tanpa mengetahui the truth-nya, benarannya gimana. Dan akhirnya dia, jika kita ambil analogi sebagai jembatan, dia tuh berada di tengah-tengah jembatan. Tidak ke kiri, tidak ke Tidak kanan. ke kiri, tidak ke kanan. Bukan tidak percaya, tapi tidak juga percaya. Di jembatan kebingungan itu tadi ya, berarti ya Gibran ya. Ya, betul. Itu juga mungkin pertanyaan itu timbul dimulai mungkin dari Auguste Comte, mungkin salah satu filsuf ya. Salah satu Mungkin, filsuf ya, ya, Auguste Comte. Auguste Comte, ketika Auguste Comte itu kan dia berbicara bahwa Tuhan itu tidak ada karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, secara sains. Secara sains. Jadi dia mengatakan bahwa tidak ada keberadaan sesuatu itu tidak ada jika tidak bisa dibuktikan oleh sains. Dan mungkin pertanyaan itulah yang membuat banyak orang yang mungkin tidak percaya ya, mungkin ya. Itu bisa munculnya dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu tanyakan ke kami tadi itu, bagaimana ada orang yang bersikukuh bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi seperti yang dijawab teman-teman tadi itu, bahwa kita di sini, kita hidup pun itu merupakan salah satu peranan, dan salah satu peranan itu banyak orang yang tidak menyadari sih, bahwa dengan adanya kitab suci, ada yang kitab suci gitu, itu kan secara nggak langsung mengatur kita, memandu kita. Namun kebanyakan memang orang-orang itu berpikir bahwa kitab suci itu karangan manusia atau hoax lah Iya, misalnya. benar. Banyak tuh pendapat-pendapat seperti itu. Jadi seperti itu ya Gibran ya. Dari yang lainnya ada yang mau ditambahkan nih? Sedikit aja ya. Boleh.
mempertanyakan wujud Tuhan itu sebenarnya sudah salah. Karena menurut saya Tuhan itu maha gaib. Jadi Tuhan hanya cukup dipahami saja, dosa dicari-cari wujudnya. Berarti dalam filsafat itu yang namanya teologi thinking itu seharusnya berperan sebagai pembatas ya. Bukan pembatas, lebih kepada batasan. Bahwasanya manusia sebagai salah satu ciptaan ya memang tidak bisa meraih, tidak bisa menyentuh ranah seorang pencipta. Berarti teologi thinking itu sebagai batasan itu tadi benar ya? Teologi thinking sebagai batasan. Nah teman-teman semuanya, sebelum nih ya pembicaraan kita lebih jauh lagi nih dan kita akan membahas yang sebenarnya bahasan kita ini sulit ya, tapi teman-teman di depan emang hebat-hebat banget nih ya bisa menyampaikan pendapatnya. Tapi sayangnya ini kita sudah masuk ke waktu break ya, jadi mungkin pembicaraan kita akan kita lanjutkan setelah break yang berikut ini. Untuk sobat Busam semuanya yang duduk dan di depan, mungkin boleh nih menyiapkan pertanyaan untuk sesi selanjutnya. Jadi kita break dulu, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Oke, kembali lagi ya bersama kita semuanya, teman-teman dan sobat Busam sekalian masih di ngopi dan ngobrol filsafat kaum milenial nih dengan tema apakah Tuhan itu ada dan apa tujuan mengetahui keberadaannya Tuhan. Nah, tadi di sesi pertama sebelum break nih kita udah sama-sama mengetahui, sudah dijelaskan dari pembicara kita di depan bahwasanya implementasi Tuhan itu seperti apa sih di kehidupan mereka. Dan secara filsafat juga bagaimana sih perwujudan Tuhan dalam filsafat itu pun sudah dijelaskan dan teman-teman di depan pun sudah menyebutkan berbagai statement yang berasal mungkin dari filsuf ya, dari filsuf-filsuf, dari tingkatan berpikir juga di dalam ilmu filsafat. Nah mungkin sebelum kita membahas lebih jauh nih, sobat Busam yang di depan, ada yang ingin bertanya atau tidak nih? Siapa nih yang mau bertanya? Dari sana ada yang mau bertanya nih? Boleh. Siapa namanya? Boleh dong, maju ke depan ambil mic-nya. Oh, kasih dong. Silakan perkenalkan nama dan asal univnya karena kita tahu ya bukan teman sekelas kita nih. Boleh. Ya. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Michael Steven, saya dari kampus STIMIK Wichida. Pertanyaan saya begini, kalian ini kan pro semua ya, percaya kalau Tuhan itu ada. Terus judulnya itu apakah Tuhan ada atau tidak? Itu yang tidaknya apa? Yang tidak itu siapa? Maksudnya gimana ya? Kita kan mempertanyakan artinya Tuhan itu ada apa enggak kan? Nah, kalau semuanya iya, terus gunanya apa? Boleh langsung jawab? Boleh. Silakan. Tapi sebentar, apa ada yang mau ditanyakan lagi nih? Selain pertanyaan tadi atau ada pertanyaan lain? Ini aja dulu. Untuk saat Ini ini dulu ya. Oke. Untuk saat ini berarti siap-siap aja nih ya di depan bakal ditanya lagi sama Steven ya namanya. Ya, Steven. Oke, boleh. Why not ya? Kenapa? Jika yang ditanyakan kenapa kami pro semua, karena kami memang percaya seperti itu. Dan jika ditanya kenapa nggak ada, itu kayak maksudnya. Iya gitu ya. Ya, maksudnya kan yang part awal itu kan ada yang kontra ya. Nah, di part ini kayak nggak ada yang kontra gitu, pro semua. Oh. Jadi mau diskusi soal Gini, kalau misalnya jika kami kontra, misalnya salah satu kami ada yang nggak percaya, menurut kami ngapain kami diskusi tentang Tuhan kalau nggak ada yang nggak percaya? Itu sama aja kami, ya kan? Logis kan? Kenapa kami ngomongin Tuhan kepada orang yang nggak percaya? ya maksudnya kan pertanyaannya kan pasti lebih banyak dari orang yang nggak percaya Tuhan ya, daripada pembahasan orang yang percaya sama-sama Tuhan gitu. Kalau mungkin gini aja sih biar gampangnya mungkin boleh dijelasin nih. Kan kalau kayak tadi Steven itu yang saya tangkap nih ya. Kalau di episode sebelumnya nih di part 1 ada teman-teman pembicara tuh yang kontra nih tentang adanya Tuhan. Nah mungkin karena teman-teman pembicara di depan ini pro semua, mungkin boleh kasih statement nih kenapa sih kalian tuh percaya sama Tuhan, buktinya apa, dan kenapa di depan ini tidak kontra dengan adanya Tuhan itu tadi. Mungkin boleh dijelaskan. Jadi kenapa tidak ada yang kontra? Sepertinya sudah terjawab di bagian sesi pertama tadi. Kami kan sudah menjelaskan secara umum bahkan bahwa kami percaya karena seperti yang dikatakan di sesi pertama tadi itu kami menyampaikan pendapat kami secara masing-masing. Pendapat saya, pendapat Ryan, pendapat Dios kan berbeda. Namun dengan inti yang sama yaitu ada kan. Tapi
the way-nya beda caranya. Salah satunya yang paling banyak tadi itu dinotis bahwa dengan cara kita gimana? Mungkin bersyukur mungkin, dan karena bersyukur karena kita diberi kehidupan, diberi kehidupan, dan juga ada bukti bahwa ada kitab suci. Kitab suci itu kan bukan bagaimana ya? Kalau kita menjelaskan kepada orang yang nggak percaya Tuhan, mungkin mereka akan mengira kitab suci itu adalah karangan manusia. Jadi itu juga menjawab kenapa kami nggak ada yang kontra, nggak ada yang nggak percaya. Ya karena kami nggak apa ya? Kami berdiskusi kepada orang yang percaya. Kalau nggak percaya ngapain diskusi kan? Cukup meyakini apa yang mereka yakini sih. Oh, mungkin disclaimer nih buat Steven yang dimaksud sama Gibran itu mungkin karena ini sesi diskusi dan bukan sesi debat gitu mungkin. Ya, cukup bisa dimengerti. Bisa dimengerti ya Steven ya? Iya. Atau ada pertanyaan lain Steven? Pertanyaan lagi nih ya. Boleh. Kalian tahu keberadaan Tuhan itu gimana tadi? Bisa Yang dijelasin? secara kalau bisa jangan yang ada berkaitan dengan agama lah. Kalau bisa dari sejarah lain. Ya Secara kita tahu filsafat sendiri lah sih. kitab-kitab itu kan pasti sejarah yang tulis manusia kan. Iya benar. Nah, terus di situ kan pasti ada namanya kata-kata Tuhan itu. Nah, mereka tahu kata Tuhan itu dari mana? Nah, Bahkan gimana ya? Manusia kan mustahil ya ngelihat yang makhluk apa? yang gaib. Ya, yang metafisik gitulah ya. Iya. Itu kan mustahil ya. Gimana mereka bisa caranya dapat apalah kalau orang bilang tuh hidayah gitu. Itu gimana cara buktikannya itu? Buktikan kalau mereka dapat hidayah, dapat wahyu dari Tuhan gitu. Udah itu pertanyaannya. Ya untuk sekarang ini. Untuk sekarang Oke, ini iya, banyak ya jawab. pertanyaannya Steven ya ternyata ya. Jawab pertanyaan. Teman-teman di depan. Gimana nih? Ada ya? Oh, bentar. Menjawab pertanyaan tadi itu bagaimana cara membuktikan keberadaan Tuhan tanpa membawa embel-embel agama maksudnya kan? Lebih ke seperti ini Iya. sih Gibran ya. Kan kita tadi membahas tentang adanya kitab suci nih Betul. sebagai salah Iya, satu iya, iya. bukti Tuhan itu ada. Sedangkan kitab suci itu sebenarnya juga yang dimaksud Stephen itu pada dasarnya ya ciptaan manusia juga, Iya, ciptaan seseorang, iya. ciptaan seorang ciptaan. Nah, Ya. bagaimana kita mengetahui bahwasanya hal itu tuh ada gitu loh. Oke. Gimana sih? Itu gimana tuh? Sepertinya yang perlu ditanyakan ini adalah bagaimana cara kita melihatnya ya. Bagaimana cara kita melihat bentuk ketuhanan itu sendiri. Kalau kita yakin, ya udah gitu loh. Kalau kita mempertanyakan bahwa kenapa kitab suci itu kata dia mengatakan bahwa kitab suci itu merupakan kata-kata ciptaan manusia. Ciptaan Ciptaan seorang manusia. ciptaan. Dan bagi saya sih terutama, bagi saya kitab suci itu dibuat dan ditulis dan isinya itu bukan apa ya? Bukan oleh ciptaan manusianya sendiri. Namun itu merupakan what we call it? Firman yang diberikan Tuhan kepada utusannya. Itu yang saya percayai. Kalau ditanya bagaimana cara kita membuktikan bahwa kitab suci itu memang hidayah, katanya itu hidayah yang memang diberikan secara Tuhan langsung, sepertinya jawaban itu tidak ada jawabannya pasti sih. Karena bagi saya kalau kita bicara dalam konteks agama, semua orang juga mempertanyakan. Namun semua orang yang beriman, semua orang yang mempercayai lebih memilih untuk tidak memikirkan kreatornya, namun lebih mempercayai tujuannya. Jadi kalau bagaimana cara kita membuktikannya? Karena kita yakin. Atau mungkin boleh Karena dijelasin kita nih. Kan dalam ilmu filsafat nih yang tadi tuh loh, yang teologi thinking itu sebagai teologi. batasan. Mungkin bisa dijelasin kepada Stephen nih. Oh, iya, supaya teologi. Stephennya makin belum ngerti ya tadi gitu. itu. Oke, jika kita dari logic think, kita mulai dari sains aja dah. Karena biasanya orang-orang yang nggak percaya ini dimulai dari saya bilang tadi saya notice sedikit yaitu si Auguste Comte ini, karena dia berdasarkan sains, harus dibuktikan secara sains. Jadi dalam filsafat sendiri ada 6 ya kalau nggak Ada salah, 6. ada 6 tahapan berpikir dari mitos,
common biasa, logik, sains, filosofi dan teologi. Dan teologi ini adalah agama. Jadi dalam urutannya tuh logik, sains, di atas logik itu sains, di atas sains itu filosofi, di atas filosofi itu teologi. Teologi itu agama. Karena kalau diterangkan lebih jauh sih itu apa ya, terlalu panjang ya mungkin ya. Karena kenapa bisa seperti Panjang itu? banget ya ya kan? gitu ya. Karena ada sejarahnya. Tapi yang bisa kita simpulkan bahwa agama terdahulu itu tuh berdasarkan mitos. Makanya ada yang kayak seperti Zeus dan lain-lain tuh, Thor dan lain-lain itu kan berdasarkan mitos. Jadi adanya muncul common thing, logic thing. Siapa? Saya lupa filsufnya siapa yang mengatakan bahwa nggak bisa gitu, bahwa sifat ketuhanan itu nggak dihitung seperti itu. Socrates ya, saya nggak ada. Oh, Socrates. Jadi Socrates itu dia menggunakan logikanya untuk beragama, bukan beragama sih, maksudnya itu menggunakan logikanya untuk meyakini. Jadi dia di tahunnya Socrates itu dia sudah menggunakan logic thinkingnya, yaitu di tahapan ketiga, bahwa secara logik nggak mungkin mitos-mitos itu benar terjadi. Setelah logik kan muncul secara sains, yaitu si Plato ya, kalau nggak salah. Si Plato dia tuh nggak cukup kalau hanya dipikirkan secara akal, secara logik itu nggak cukup, harus dibuktikan secara empiris. Dan ketika sudah berada di tahap sains, itu bakal lanjut ke filosofi. Filosofi ini adalah ketika semuanya sudah tergabung dan merupakan sebuah kesimpulan. Dan kesimpulan ini pun belum sesempurna itu. Jadi gunanya seperti jika kita menggambarkannya itu seperti segitiga lah tahapan berpikir ini. Jadi semakin ke atas itu semakin kerucut, bahwa semakin tinggi pemikirannya, artinya hal-hal mitologi thinking tadi itu akan terfilter dengan sendirinya, dengan logika, dengan sains, dengan filosofi, bahwa tujuan akhir. Dan agama puncak. Kenapa saya juga kemarin waktu diajarin teologi thinking ini, kenapa saya juga mempertanyakan kenapa agama menjadi nomor satu. Saya paling ingat itu, dan ternyata setelah saya pikir ulang, ternyata agama itu adalah melengkapi dan selain melengkapi, dia itu juga menjadi batasan. Maksudnya bukan membatasi orang untuk berpikir, namun merupakan batasan limit manusia itu sendiri untuk dalam berpikir. Dan ya tentu tidak ada batasan dalam kita berpikir, dalam bekerja dan lain-lain tidak ada batasan. Tapi secara tidak langsung agama itu mengkerucutkan, maksudnya itu mempersempit bukan berarti membatasi ya, mempersempit bahwa hal-hal mitos, hal-hal palsu, hal-hal yang tidak pasti itu tersingkir dari pikiran manusia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa agama ini membersihkan sesuatu apa ya mungkin ya, menggeserkan pikiran-pikiran yang palsu gitu. Ada lagi nih dari yang lain untuk menambahkan jawaban nih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Atau Steven gimana nih? Udah puas sama jawabannya atau masih cukup pusing nih dengerinnya? Pusing sih memang. Sebenarnya pusing ya? Ya. Sebenarnya gini, kalau misalnya saya bisa menyimpulkan itu seperti ini Steven. Di dalam ilmu filsafat itu kita punya tahapan berpikir. Tahapan berpikir itu ada 6, dimulai dari mitos dan terakhir itu ke teologi. Kalau misalnya Steven tadi mempertanyakan bagaimana sih cara kita mengetahui seseorang itu benar-benar mendapatkan hidayah, atau bagaimana sih cara kita membuktikan hidayah itu sendiri. Kalau kata teman-teman di depan ya dengan keyakinan. Keyakinan itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya teologi dan agama. Tapi itu bukannya kayak mensugestikan diri gitu gak sih? Kayak misalkan, oh aku ternyata dapat hidayah gitu dari Tuhan. Nah, gimana tuh? Itu bukannya kayak sugesti diri gitu kan? Ya bukan, kayak meyakinkan diri sendiri kalau ternyata kita tuh orang yang spesial terus dapat hidayah gitu. Gimana ya? Maksudnya Maksudnya gimana itu? kan
jika kita berpikir secara rasional, Ya. secara akal, mungkin begitu. Tapi kan saya telah menotis tadi itu bahwa secara rasional itu sendiri kan tidak cukup itu maksudnya. Maksudnya kurang puas lah. Maka itu harus dibuktikan oleh secara empiris, secara nyata, secara real. Dan empirisnya ini adalah kitab suci itu sendiri. Dan kita sebagai orang yang mengimani tersebut meyakini hal tersebut. Iya kan? Keyakinan berarti ya Gibran ya. Yes, keyakinan. Tentang keyakinan. Gimana sih Van? Masih belum puas ya? Atau gimana nih? Atau teman yang lain mau menjelaskan juga biar saya lebih dapat pencerahan lagi? Teman yang lain nih. Ya. Gimana pertanyaannya coba? Pertanyaannya singkatnya, simpelnya yang saya tangkap dari Stephen itu bagaimana cara kita membuktikan hidayah itu loh datang kepada siapa. Seseorang yang mendapatkan hidayah itu bisa dibuktikan dengan apa? Supaya tidak ada orang tuh yang kayak oh saya nih seorang yang spesial yang merasa, yang self claim Iya. bahwasanya dirinya itu dapat hidayah. Itu dapat dibuktikan pakai apa? Sebenarnya kalau saya pikirkan ya, kenapa gimana? Untuk supaya kenapa sih seseorang itu supaya tidak self claim itu nah seperti apa? Self claim bahwasanya dia itu spesial, dapat hidayah dari Tuhan. Membuktikan seseorang itu benar-benar dapat hidayah dari Tuhan itu seperti apa? Menurut saya ketika kamu mendapatkan hidayah, kamu membuktikan itu perlu. Tapi menurut saya, apalagi di zaman sekarang nih, orang-orang ini udah banyak ya yang mencoba untuk bertindak seperti mereka ini dapat hidayah segala macam. Menurut saya itu salah sih. Ketika kamu mendapatkan hidayah, mulailah dari orang-orang lingkup kecilmu dulu. Jelaskanlah kepada mereka bahwa kamu mendapatkan hidayah. Jangan kamu langsung ke semua orang, kamu di sosial media kamu bilang bahwa kamu mendapatkan hidayah. Itu nggak akan ada yang percaya. Bukannya orang zaman dulu kayak gitu juga ya? Kayak mereka ngomong dulu ke circle-nya dulu, perkumpulannya ngomong dulu kayak gitu, terus semakin membesar, mereka menyebar luaskan itu informasi itu, yang bahkan nggak tahu itu benar apa enggak. Bukannya itu kayak gitu ya? Kan sejarah kan lama-lama gimana ya? Cerita rakyat itu kan kalau dipercayai terus-menerus gitu kan, itu kan kayak menjadi pertanyaan itu nanti. Oleh karenanya hidayah itu nggak bisa lepas dari yang namanya, kalau dalam agama ya, kitab suci. Nggak bisa lepas dari situ. Makanya kalau misalnya kamu cuman dapat hidayah tapi ini keluar dari yang apa yang ada dalam kitab suci atau apa yang ada dalam agama tersebut, ya salah. Maksudnya tuh gini, misalnya kamu mimpi lah, kamu merasa bahwa itu adalah hidayah. Setelah kamu telusuri, ternyata ini keluar konteks dengan agama-agama yang ada. Nah, itu tuh menurut saya gimana katanya? Menurut saya hidayah itu mungkin saya bukanlah hidayah, itu hanya sekedar mimpi saja. Jadi ya hidayah itu nggak lepas dari yang namanya agama. Kan nabi-nabi juga kan berawal dari mimpi juga ya, kebanyakan. Ya kan? Dari mimpi. Oke, gini dah berarti. Kayaknya saya kembali ke pertanyaan awal tadi sih. Bukti hidayahnya kan. Itu seperti kita seperti yang saya bilang tadi itu memfilter ya. Ketika memfilter itu tuh seperti kayak kita ngomongin HP ini di zaman dahulu. Gimana tuh gitu? Zaman Penjelasannya. Nabi kita ngomongin HP. Iya, terus gimana itu? Ajaib nih, Iya. ya kan? Ajaib. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini tahu apa aja, Google bisa apa aja. Ya. Itu kan menandakan bahwa sesuatu yang terdahulu itu mungkin pikirannya itu belum kemajuannya itu belum sampai ke tahap ke zaman sekarang. Jadi berbeda. Maksudnya itu berbeda cakupan pola pikir, cakupan ilmu itu berbeda di zaman dahulu dengan zaman sekarang. Itu juga membuktikan bahwa secara nggak langsung jika kita menerapkan hal itulah juga yang
membuat agama-agama terdahulu yang saya bilang tadi itu mitologi itu tuh tersingkir dengan sendirinya. Bahwa ketika orang menggunakan akalnya, menggunakan metodenya, dan akibat dari kemajuan pola pikir orang sekarang yang tahun makin ke tahun makin luas, makin banyak, akhirnya sesuatu yang dulu dianggap mustahil sekarang bisa-bisa aja. Mungkin sekarang kita gimana ya? Mungkin sekarang kita cuma bisa main HP, cuma bisa jalan. Mungkin tahun ke depan mungkin ada teknologi yang bisa membuat kita terbang, mungkin kan secara nggak langsung, misalnya di jalanan ada orang terbang mungkin. Benar. Mungkin karena kita ya secara seperti yang saya bilang tadi itu, bahwa tidak ada batasan. Maksudnya tidak ada batasan dalam berpikir ya, bukan sebagai limit kita dalam berpikir. Itu sih. Jika saya jawabnya bahwa kesimpulan yang saya dapat bahwa cara kita membuktikan bahwa orang itu mendapat hidayah atau tidak, seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu, ya dengan yakin, dan juga tergantung bagaimana perspektif orang itu sih dalam memandang Tuhan itu sendiri. Jika orang yang memandang Tuhan itu tidak percaya, ngapain kita ngomongin Tuhan kepada orang nggak percaya? Kalau orang nggak percaya kan berarti dia nggak mau dan nggak mau tahu. Itu yang biasa kita sebut ateis kan gitu. Nggak mau dan nggak mau tahu. Kalau agnostik kan dia masih percaya agama, coba masih percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Jadi dia tuh masih seperti analogi yang saya bilang tadi itu, dia masih di tengah-tengah jembatan. Gitu. Gimana Steven? Agak rumit ya. Agak rumit ya? Iya, Kalau misalnya gini nih, boleh dong ya, mungkin sekali-sekali moderator kasih pendapat nih ya. Kalau misalnya saya mau ngasih pendapat tentang pertanyaan Steven tadi. Singkatnya pertanyaan Steven tadi yang kita semua dengar ya, sobat besar semuanya, bagaimana sih membuktikan bahwa hidayah itu benar-benar ada? Mungkin kalau misalnya saya bisa jabarkan, kan kitab suci itu ada, tertulis di situ kejadian-kejadian yang mengatur tentang banyak hal. Nah, bagaimana cara membuktikan hidayah itu ada? Mungkin di zaman dahulu itu tidak bisa karena tidak ada faktor pendukung, tidak ada teknologi, tidak ada ya faktor pendukung untuk membuktikan bahwa yang tertulis di sana benar-benar suatu hidayah, bukan karangan manusia. Jika seseorang itu mengarang, itu berarti munculnya dari imajinasi. Tapi jika itu hidayah, otomatis akan ada perwujudannya. Bagaimana kita melihat perwujudannya ya sekarang. Apa yang tertulis di kitab suci itu zaman sekarang pun sudah banyak dibuktikan dengan teknologi. Penelitian tentang bulan terbelah itu ada, tentang laut yang berbelah itu ada. Segala sesuatu yang tertulis di kitab suci itu sekarang dengan teknologi dan kemajuan yang sekarang itu bisa dibuktikan. Jadi itu cara membuktikan itu benar-benar hidayah dan bukan karangan. Dan menyikapi bagaimana menghindari seseorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi mendapat hidayah, itu tadi perkataan dia itu bisa dibuktikan atau tidak dengan teknologi yang ada sekarang. Jika tidak dibuktikan berarti kita tahu dong mana yang hidayah, mana yang bukan. Seperti itu mungkin Steven kalau dari saya. Gitu sih. Gimana Steven? Bisa dimengerti. Bisa dimengerti ya? Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan, siapa yang mau nanya ini? Ke siapa? Ke Steven kah? Ke Ryan. Ke Ryan. Boleh. Waduh, udah mau selesai malah muncul sesi debatnya ya. Gak apa-apa. Boleh. Kan Tuhan tuh maha segalanya ya. Waduh. Tapi yang saya pelajari, Tuhan hanya mempunyai 99 nama. Nama dan sifat. Padahal Tuhan itu maha segalanya. Dan yang saya baca di nama-nama itu hanya sifat-sifat baiknya saja. Mana sifat jahatnya? Sifat buruknya. Oh berarti nih, nah ini pertanyaannya si Steven nih tadi. Dari tadi semuanya pro. Tiba-tiba muncul nih kontra setelah Steven nanya nih. Boleh dijawab nih. Setelah Steven nanya, tiba-tiba muncul kontranya. Berarti udah terjawab ya? Diskusinya benar ya, berarti ada kontranya ya? Lanjut, Ryan, boleh dijawab. Kenapa Tuhan punya maha yang baik-baiknya aja, Pak? Gak ada buruknya, padahal Tuhan itu maha segalanya. Sebenarnya sih, kalau menurut saya justru kalau misalnya Tuhan itu ada buruknya, maka Tuhan itu bukanlah maha segalanya. Kalau kita pikirkan terlebih dahulu nih, buruk itu apa sih? Dari mana datangnya buruk?
buruk itu tuh datang bukan karena dari awal itu yang buruk itu udah ada. Buruk itu datang karena tidak adanya kebaikan. Kalau kita analogikan itu seperti cahaya. Kegelapan itu kan bukan nggak mungkin. Kegelapan itu nggak ada lahir dari awal. Kegelapan itu lahir dari ketidakadanya cahaya. Nah, kita analogikan nih keburukan ini sebagai kegelapan. Nah, kalau misalnya kita ini kenapa Tuhan ada baiknya doang, nggak ada buruknya? Ya itu karena kalau misalnya ada buruknya, itu malah Tuhan itu nggak ada segalanya, nggak segalanya karena ya keburukan itu lahir dari ketidakadanya kebaikan. Jadi ya itu. Gimana nih Asyam? Ada statement lagi nih? Atau ada yang mau ditambahin? Kalau tidak ada kita langsung lanjut nih ya ke statement penutup lah dari teman-teman semuanya. Jadi tujuan kita nih seperti yang sudah tertera di flyer. Tujuan kita mengetahui adanya Tuhan atau tidak itu apa sih? Dari hasil diskusi kita dan pertanyaan dari Steven. Tadi Sobat Busam kita di bawah. Saya sih membuat kesimpulannya dengan secara filsafat ya, saya membuat kesimpulannya bahwa ketika kita bertanya keberadaan secara nggak langsung dalam filsafat itu kan ontologi ya. Kita menanyakan bahwa keberadaan Tuhan itu bagaimana, dan juga Untuk tadi ya untuk apa sih sebenarnya? dan bagaimana cara kita, tadi kan sudah secara nggak langsung kita menjawab bahwa bagaimana cara kita mengetahuinya, itu kan termasuk apa ya, dalam cabang pengen filsafat tuh epistemologi. Iya benar-benar. Bagaimana cara kita mengetahui hal tersebut, dan setelah kita mengetahui hal tersebut apa yang bisa kita dapat? Maksudnya apa yang bakal kita lakukan setelah kita mengetahui hal tersebut? Seperti di sini, apa tujuan mengetahui? Ada atau tidak? Tujuannya apa? Itu kan termasuk pertanyaan aksiologi ya. Aksiologi, dan kita menjawab di sini berdiskusi dengan dan juga memberikan sedikit contoh atau analoginya tadi itu berdasarkan pengalaman yang ada terdahulu. Secara nggak langsung kan kita menggunakan akal kita, tentu rasio, dan dengan kita menggunakan contoh atau rasio tadi itu kita secara nggak langsung juga menyebutkan bahwa real gitu, maksudnya tuh nyata, artinya kan secara empiris itu ada. Dan ketika kita berbicara tentang hidayah, mungkin tadi ditanyakan oleh penanya tadi itu, kita kan berarti secara nggak langsung menyebutkan bahwa secara nggak langsung menjawab dengan otoritas kita sebagai Tuhan. Sebagai bukan maaf saya sebut tadi otoritas yang berarti kita menerima wahyunya bagaimana. Dan kita juga bahwa apa ya maksudnya, saya juga menyebutkan tadi bahwa filsuf yang kenapa ada yang nggak percaya dan ada yang nggak percaya. Sebetulnya para filsuf ini kan orang-orang yang cerdas ya, orang-orang yang pintar gitu ya, kritis lah kita bilangnya, bahwa ternyata setelah saya simpulkan kenapa orang-orang tersebut bisa mempertanyakan hal-hal tersebut, itu karena mereka tidak menemukan jawaban. Tidak menemukan jawaban artinya tahapan berpikir mereka itu stop di tengah-tengah. Stop di tengah-tengah, tidak sampai kepada tahapan berpikir teologi. Tidak sampai pada tersebut. Seperti yang saya bilang tadi itu, seperti yang saya notice, filsuf yang namanya Auguste Comte, atau bisa kita kenal dengan Bapak Sosiologi Dunia, Auguste Comte, harus sebut dia mengatakan bahwa harus secara dibuktikan secara sains, artinya dia berada di tahapan saintifik aja. Artinya kan bahwa dia ini tidak percaya bahwa hal-hal gaib kan, Iya benar. karena tidak bisa dibuktikan. Dan itu sih yang bisa saya simpulkan, bahwa Tuhan itu ada, dan apa tujuan mengetahui ada atau tidaknya, tentu itu tergantung kepada kita sebagai orang yang beriman. Bagaimana kita memaknainya, seperti di awal tadi kita menjawab bagaimana kita mengetahui peranan tersebut juga, itu secara nggak langsung menjawab bahwa
Apa tujuan mengetahui adanya? Ya karena kita percaya. Perspektif ya, tapi Perspektif, kembali lagi kepada orang yang beriman. Kalau nggak beriman, ya it's up to you ya. Iya, It's up to you. Tapi setidaknya mungkin orang-orang yang nggak percaya ini mencari tahu lah, setidaknya menemukan sesuatu yang membuat dia percaya, yakin akan hal tersebut. Dan pastikan dalam beragama, kalau saya ya, kalau beragama itu pakai logika. Iya, benar. Awalnya didasari oleh logika dulu. Gitu sih. Oke, terima kasih ya kepada Gibran. Siapa lagi? Dias. Statement penutup nih, apa sih tujuan mengetahui Tuhan itu ada atau enggaknya? Kalau menurut kalau menurut saya sih tujuan mengetahui ada atau tidaknya Tuhan ya mungkin supaya kita lebih banyak bersyukur aja sih. Karena terkadang manusia tuh kurang bersyukur gitu loh. Ada hal kecil yang terjadi di kehidupan mereka, hal baik itu kecil sedikitnya. Itu dirasa kayak ya udahlah gitu. Sedangkan tidak semua orang di dunia ini bisa merasakan hal baik yang sama gitu. Jadi kalau menurut saya eksistensi Tuhan, tujuan kita mengetahui Tuhan itu ada ya agar kita bisa mensyukuri setiap hal yang terjadi di kehidupan kita. Gitu. Oke, terima kasih kepada Dios. Ada lagi yang mau disampaikan atau sudah cukup terwakili nih? Sudah cukup terwakili dari Gibran dan Dios? Sudah cukup terwakili ya. Jadi begitu teman-temannya, sobat Busam semuanya, diskusi kita pada malam hari ini dengan tema apakah Tuhan itu ada dan apa tujuan mengetahui atau tidaknya. Jadi pada dasarnya Tuhan itu memang ada atau tidaknya itu jatuhnya kembali lagi kepada perspektif masing-masing individu. Bagaimana seseorang itu melihat implementasi Tuhan itu di kehidupannya. Jadi mungkin itu saja diskusi kita untuk episode kali ini. Semoga hasil diskusi kita di depan semuanya bisa memberikan wawasan baru kepada sobat Busam semuanya. Dan apabila ada kesalahan dari para tim pembicara dan saya sebagai moderator, mohon dimaafkan karena di sini kita masih dalam sama-sama belajar. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share sebanyak-banyaknya video kita di Busam ID. Dan nantikan episode-episode selanjutnya dengan pembicara dan moderator yang keren-keren juga. Mungkin itu saja. Saya akhiri, sebelumnya terima kasih juga kepada para pembicara yang sudah hadir di sini. Sobat Busam semuanya juga saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next episode.